Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas. Mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini hampir mirip dengan peristiwa yang baru terjadi beberapa hari yang lalu, tanggal 3 sampai 5 September, di mana kita mendapat 3 sampai 6 September kita mendapat kunjungan dari Paus Fransiskus. Dia adalah pemimpin negara Vatikan dan dia juga adalah pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Kalau orang biasa mengerti, memahami, tapi banyak kok mengerti bahwa Paus ini adalah pemimpin spiritual para pemimpin negara di dunia. Jadi Paus itu tertinggi dari Presiden Jokowi, kan hanya Indonesia. Tapi Paus ini kepemimpinnya untuk 5 benua. Maka apa yang digambarkan dalam kitab Nabi Yesaya
Itu persis dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Jakarta khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Orang bisa menyaksikan tayangan-tayangan secara live streaming, siaran televisi dan sebagainya, dan bisa melihat peristiwa-peristiwa itu. Paus memang sungguh-sungguh menghadirkan suasana yang berbeda dengan kunjungan kepala negara yang pernah datang ke Indonesia. Paus tampil beda dengan kepala negara ini. Kalau para kepala negara asing datang ke Indonesia, mereka dengan mobil tertutup, dikawal begitu ketat, kemudian pakai mobil anti peluru dan segala macam. Tapi Paus datang dengan naik kendaraan rakyat biasa, mobil Innova, dengan jendela tetap dibuka supaya dia bisa menyapa. Dari bandara sampai ke kedutaan besar, waktu datang pertama itu tidak hanya umat Katolik tetapi seluruh masyarakat di Jakarta itu berjubel di pinggir jalan mau melihat seperti apa sih Paus itu. Inilah yang menjadi pembeda dengan kepala negara lain yang datang ke Indonesia. Maka apa yang digambarkan oleh kitab Nabi Yesaya? Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dan telinga orang-orang tuli akan mendengar. Jadi memang bacaan-bacaan hari ini memang menggambarkan betul-betul kedatangan Paus itu menghadirkan Yesus Kristus di dalam dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia tampil selalu membawa persatuan, perdamaian. Itulah topik-topik pembicaraan dia, pidato-pidato dia baik di Istana Negara maupun di Masjid Istiqlal ketika bertemu dengan para pemuka agama yang ada di Indonesia ini. Anda bisa menyaksikan di televisi bagaimana dengan Imam Besar Masjid Istiqlal berangkulan, dia mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal itu, dan itu dua menjalin persahabatan yang sangat luar biasa. Dia sangat mengerti, dia sangat memahami. Kenapa? Karena Paus itu punya penasihat dari setiap negara di seluruh dunia ini, yang mereka tahu tentang kondisi dan keadaan Indonesia. Tapi Paus tidak menceburkan dirinya di dalam suasana situasi politik yang terjadi di Indonesia. Karena Paus itu pemimpin agama, kendati pun dia juga pemimpin negara Vatikan, tetapi dia lebih memposisikan dirinya sebagai gembala yang menghadirkan. Hal-hal lain yang menjadi pembeda dari seorang Paus Fransiskus ini adalah kesederhanaannya. Itu yang dikagumi oleh banyak pihak, tidak hanya orang Katolik tetapi juga umat beragama lain. Ada orang Islam berkata Paus itu sebetulnya nggak perlu berkhotbah karena cara hidupnya sudah menunjukkan, memberi teladan contoh bagi kita semua, membuka mata hati para pejabat supaya belajar dari seorang Paus Fransiskus itu. Kesederhanaannya, naik mobil rakyat biasa dengan jendela terbuka dan dia bisa menyalami, memberkati orang-orang yang membutuhkan di pinggir-pinggir jalan. Tidur juga bukan di hotel berbintang tetapi di kedutaan besar Vatikan. Kamar seadanya,
sederhana, bukan di hotel berbintang dan fasilitas yang wah, tidak. Jadi sekali lagi dia memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin, dan tidak, dia selalu menunjukkan dirinya bahwa ya kita ini sebetulnya satu. Persatuan persekutuan kita memang harus dibangun dengan jembatan-jembatan perdamaian. Bahwa kita berbeda dalam segala hal. Kita berbeda bangsa, ras, kita berbeda agama, tetapi dibutuhkan jembatan kasih itu yang menghubungkan kita semua, supaya damai Allah hadir di bumi Indonesia ini. Maka dia memberi contoh salah satu jembatan yang dibuat oleh antara gereja Katedral Jakarta dengan Masjid Istiqlal, sebuah terowongan bawah tanah yang menghubungkan kedua rumah ibadah yang sakral dan suci ini. Dia memberi contoh, ini salah satu contoh jembatan perdamaian justru di situ. Dan memang kehadirannya itu dalam tanda kutip bisa membius kita semua dalam segala hal. Anda bisa bayangkan kami para imam, saya menghadiri audiensi tanggal 4 September di gereja katedral. Kita disuruh datang karena memang berjubel untuk check in dan sebagainya, segala macamnya. Kita hadir jam 11 sampai selesai malam hari. Kita itu enggak makan, tidak diberi minum. Anda bayangkan. Tapi ketika dengar paus itu mau hadir, rasa lapar, haus hilang semua. Dan kita bisa bertahan dari siang itu sampai malam. Kami aja meninggalkan gereja katedral sampai di salah satu tempat makan itu sekitar jam 8 malam. Dari jam 11 siang. Tapi kita tidak lapar. Ini yang luar biasa. Dan dia memang kehadirannya itu punya nuansa rohaninya begitu kuat dan mendalam sehingga kita bisa melupakan segala-gala urusan-urusan fisik, urusan-urusan lahiriah ini. Rasa lapar hilang, capek, penat, dan sebagainya juga hilang. Dan ternyata di Jakarta itu ada satu kelompok sekolah namanya Scholars. Mungkin Anda bisa lihat di televisi ketika seorang ibu guru yang memberi kesaksian di situ. Dia seorang muslimah berjilbab, bagaimana dia memberi kesaksian tentang Scholars itu. Dan dia terharu menangis. Ternyata gereja Katolik itu begitu mulia. Saya selalu sholat di Istiqlal, tetapi saya datang di gereja Katedral Jakarta ini, saya menemukan satu nuansa yang jauh berbeda dari biasa. Itu dia omong di hadapan Paus Fransiskus. Namanya Scholars itu dibiayai oleh Vatikan. Jadi anak-anak datang dari berbagai latar belakang, agama, ras, semua ada di situ. Dan mereka memang dididik ala Vatikan. Nilai-nilai lingkungan hidup, nilai-nilai kemanusiaan, itu yang ditanamkan. Mereka dididik sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, supaya mereka nanti menjadi anak-anak yang keluar dari situ, mereka menjadi anak-anak yang punya skill, yang bisa membangun masyarakat, bukan menghancurkan. Maka Paus juga menyempatkan dirinya ke situ. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Paus hadir bisa membius kita semua. Kalau kami di gereja katedral sih mungkin jumlah terbatas para biarawan biarawati dan sedikit
tokoh-tokoh umat. Itu saja sudah membuat kita sangat luar biasa. Kami sebagai OMI juga bersyukur dan berterima kasih. 2 kali kedatangan Paus ke Indonesia, patung kami itu diberkati. Patung yang dibuat oleh Romo Adri di Tarakan, Kalimantan Utara, diberkati oleh Paus lewat lobi. Akhirnya setelah pertemuan di gereja katedral, sambil berjalan keluar itu, dia memberkati patung itu. Jadi 2 kali kedatangan Paus di Indonesia dimanfaatkan momen itu oleh para imam OMI untuk memberkati patung, ya tentu saja bukan untuk kami para imam, tetapi untuk umat dan semua orang yang datang berdoa di Gua Maria itu. Itu akan ditempatkan di Gua Maria Betogok, Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi ini sebuah berkat juga. Apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus di Jakarta, kemudian tanggal 5 itu di Gelora Bung Karno, Anda bisa tanya nanti kepada mereka yang hadir. Saya harap supaya nanti 1 atau 2 orang boleh bersaksi tentang suasana peristiwa di GBK itu. Kita sebagai orang Katolik, kita tahu membedakan kapan kita berdoa dan kapan kita bersenang-senang. Puluhan ribu orang yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno maupun di Stadion Madia, itu memang saya bilang tadi pakai bahasa itu ya, profan memang, kita seperti dibius oleh Paus Fransiskus. Baik di Stadion Madia maupun di Gelora Bung Karno. Ketika Paus datang kita hiruk pikuk, tetapi ketika MC mengatakan sekarang kita siapkan hati kita masuk dalam doa, seluruh stadion itu senyap. Luar biasa. Seluruh stadion itu senyap dan kita kusuk untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Itu luar biasa loh. Coba kalau kita di sini aja, sekian orang ini, kita di aula itu saja, mari kita berdoa, soalnya ngomong sendiri, ya kan? Tapi itu sebuah mujizat bagi saya. Artinya orang puluhan ribu itu sangat tidak masuk akal disuruh diam hanya dari mimbar MC itu. Tapi semua diam, tenang, senyap. Tidak ada sesuatu pun yang jatuh. Apalagi Paus mulai, saya mengaku, kita merasa kayak di Strom itu ya. Luar biasa. Jadi inilah kehadiran Paus Fransiskus. Tapi setelah perayaan Ekaristi itu lalu gegap gempita luar biasa. Disuruh menyalakan flash ya dari HP masing-masing, seluruh stadion itu menyala dan mereka sukacita. Itu setelah misa. Ya, setelah misa. Jadi Paus memberi kesan, saya membaca catatan yang dikirim itu, Paus punya kesan terhadap Indonesia adalah negara yang sangat ramah tamah, sopan santun, berbudi luhur. Itu kesan yang Paus terima, baik dia di Istana Negara, di Masjid Istiqlal, dengan para biarawan-biarawati maupun di Gelora Bung Karno. Tertib. Dan satu hal, catatan yang dia tulis adalah bagaimana kita sebagai orang Indonesia mencintai lingkungan, meninggalkan stadion dalam keadaan bersih, tanpa botol, tanpa apapun. Tidak berarti bahwa semua sadar, tidak, ada juga yang tidak sadar. Buang botol sembarang, tapi suster dengan santun, suster-suster itu pungut sampah botol,
mereka dengan santun mengambil tanpa marah atau apapun. Luar biasa loh, sebuah kerjasama yang sangat apik. Meskipun selama ini kita kerjasamanya kan melalui online, rapat online, tetapi tercipta sebuah suasana yang luar biasa. Setelah keluar dari GBK, saya juga mencari rombongan dari Banyumas, tapi memang saya ada di barat dan mereka ada di timur, sehingga susah ketemu, apalagi sudah malam. Saya sudah jam 10, saya sudah di GBK. Ya, saya dari Paroki Trinitas Cengkareng. Anda pikir saya naik Grab? Saya naik Gojek karena takut terlambat. Pulangnya juga saya naik Gojek. Bukan karena tidak sanggup membayar Grab, tetapi kalau saya bayar Grab, saya akan sampai di Cengkareng pasti jam sekitar 12:30. Ngapain? Kalau ada Gojek kok, saya pulang. Rombongan-rombongan juga saya lihat ada yang terkapar. Ada yang merasa, wah kita ini terlantar. Bukan terlantar karena memang bisnya itu 1.500, bagaimana mau masuk dengan gampang itu. Maka harus diantri. Tapi kita keluar dari stadion juga tertib sekali. Tidak pernah ada yang berdesakan. Jadi diberi kode ini, pintu ini keluarlah kan gitu. Jadi sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, itulah pengalaman saya dengan Paus Fransiskus. Oh ya, saya di dalam gereja katedral, saya tidak tahu bahwa saya nanti duduknya di mana. Tapi saya cuma diberi tanda itu, pita kecil itu disematkan di jubah saya warna hijau, terus diarahkan. Oh, ternyata saya duduk persis di lorong di mana dilewati Paus, saya ada di ujung situ. Tapi bisa saja saya dilewati, bagaimana caranya saya menarik perhatian Paus Fransiskus. Nah, di situ juga sebagai Romo, saya memang menyingkirkan rasa malu, gengsi, harga diri. Ya, saya harus berteriak toh. Ya. Ketika dia sedang menghampiri suster-suster, rupanya Paus senang dengan suster-suster. Ya kan? Ya kan? Romo-romo hampir gak dihiraukan loh. Jadi saya dari seberang saya teriak, Holy Father. Lalu orang-orang yang menitipkan rosarionya itu saya masukkan di tangan saya ini. Ternyata dia dengan kursi roda menunjuk ke situ. Lalu dia memberkati rosario-rosario itu, membuka tangannya, dan saya memegang tangan Paus. Saya sudah senang sekali karena romo-romo lain, OMI yang lain, mereka ada di lorong yang lain, mereka hanya mengeluh, kami dapat pita yang lain. Saya bilang ya memang kurang berdoa saja ya. Saya pikir seperti itu ya. Selalu mendapat kemujuran saya. Begitu juga saat di GBK. Saya itu ada melayani komuni untuk VIP di pinggir lapangan. Saya bukan di tribun atas itu. Tidak. Saya ada di bawah, saya, Romo Bono, terus beberapa Omi. Kami ada di bawah. Nggak tahu siapa yang urus, kita juga nggak tahu kan. Cuma dapat di gelang itu, lalu disitulah tempat saya melayani komuni. Memang kami berseberangan. Saya mencari dari puluhan ribu itu, saya mencari mana sih Banyumas. Pertama topi, topi merah banyak ini. Tapi lalu bajunya, ya bersyukurlah dapat baju yang ini kan, ungu ya. Sehingga bisa kelihatan, oh mereka sana kipas-kipas, panas-panas di sana itu. Karena pas matahari mau turun, pas diterpa betul-betul itu ya. Jadi saya lihat, kasihan ya kipas, aku sini dingin ini.
Saya ya kan kita VIP yang harus dingin, mana bisa dijemur di sana itu. Jadi saya bersyukur sekali 2 momen itu Tuhan begitu murah hati bagi pribadi saya sangat percaya itu. Dan semoga ada yang masih ingat khotbah Paus, intinya cuma 2. Yang pertama, supaya kita tidak tuli tetapi terbuka untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan mata kita terbuka untuk melaksanakan sabda itu dalam kehidupan kita setiap hari. Itu inti dari khotbah di Gelora Bung Karno itu. 2 poin itu, terbuka untuk mendengarkan dan terbuka telinga dan mata untuk melaksanakan. Karena dia datang ke Indonesia membawa 3 tema: faith, iman; fraternity, persaudaraan; compassion, artinya bela rasa, peka, peduli terhadap kebutuhan sesama. Jadi dengan iman, intinya adalah dengan iman ya kita membangun persaudaraan di dalam iman dengan orang-orang lain, supaya kita semua bergandengan tangan terbuka untuk memperhatikan mereka yang lemah, yang miskin, yang tak berdaya, yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah jembatan yang akan kita bangun dalam kehidupan kita. Maka terciptalah nanti solidaritas ya untuk membangun Indonesia ini dengan lebih baik. Paus sangat senang, dia memberkati kita semua, tidak hanya kami yang hadir, tetapi dia berkata, saya akan memberi berkat untuk bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, itulah beberapa catatan yang bisa kita dapatkan dan kita sangat pas dengan situasi dan kondisi dari bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan ini, kita bangkit berdiri, kita baharui janji baptis kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, yang menderita sengsara dalam